sinyal, yaitu sel otot itu menerima sinyal listrik dari neuron motorik melalui neuromuscular junction. Kedua, kontraksi, yaitu sinyal listrik itu mencetuskan pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma yang memicu interaksi antara protein aktin dan miosin sehingga ototnya berkontraksi. Ketiga, relaksasi, yaitu ketika sinyal listrik itu berhenti sehingga ion kalsium itu dikembalikan ke retikulum sarkoplasma dan otot kembali relaksasi. Contoh dalam tubuh kita seperti kontraksi otot rangka yang memungkinkan gerakan tubuh seperti berjalan atau mengangkat benda, dan seperti kontraksi otot jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, memastikan suplai oksigen dan nutrien ke semua sel. Kemudian ada studi kasus keempat tentang serangan jantung, yaitu ketika otot jantung tidak bisa lagi merespons listrik, semacam ada detak yang berhenti mendengar suara. Jadi ada seorang pria 58 tahun yang kolaps di meja makan. Nah, jantungnya bergetar tidak beraturan, atau dalam bahasa medisnya disebut sebagai fibrilasi ventricle. Di miokardnya, aliran darahnya terhenti akibat sumbatan koroner, sehingga timbullah masalah baru bahwa kalau terjadi iskemia, maka ATP akan habis. Akibatnya, pompa natrium kalium akan gagal, sehingga kaliumnya naik sampai terjadi depolarisasi sel. Kalau kanal natrium itu inaktif, maka tidak akan ada potensial aksi terkoordinasi. Kalau sel berkontraksi acak, maka tidak akan ada pompa darah. Hasil akhirnya adalah neuron vagus dan simpatis itu masih mengirim sinyal, akan tetapi otot jantung itu tidak bisa merespons. Solusinya apa? Ada defibrilasi, yaitu kejutan listrik serentak sehingga mereset semua sel ke minus 85 mV. Ada PCI atau angioplasti, yaitu membuka sumbatan sehingga aliran darah itu pulih. Ada beta blocker yang mengurangi beban listrik. Nilai tambah dan insight kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa jantung itu butuh sinyal listrik dan bahan bakar kimia. Tanpa ATP, listriknya tidak berarti. Lalu, cara berpikir kita semakin kokoh bahwa sistem paling canggih runtuh tanpa energi dasar. Kemudian, keyakinan kita semakin baru bahwa kehidupan adalah pertemuan antara informasi dan metabolisme. Pesannya apa? Jadi, jangan hanya fokus pada sinyal hidup kita, akan tetapi pastikan juga ada ATP-nya, istirahat, makanan, kasih sayang. Tanpa itu, bahkan irama terbaik akan berhenti. Intinya, ini menunjukkan bahwa sel otot adalah pelaksana aksi yang memastikan fungsi mekanis tubuh. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasannya ada harmoni dalam jaringan pekarangsang, semacam ada dua bahasa di dalam satu tubuh yang hidup. Nah, neuron dan otot itu bukan entitas terpisah, mereka adalah dua sisi dari satu koin kehidupan. Neuron adalah bahasa listrik untuk merasakan, memutuskan, mengirim, sedangkan otot adalah bahasa mekanik untuk menggerakkan, memompa, dan bertahan. Dan di antara keduanya ada hidup yang terwujud. Tubuh manusia itu bukan mesin pasif, ia adalah percakapan abadi.